Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelan Sufi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah satu kenikmatan dan kebahagiaan bagi kami dapat hadir di komplek pemakaman Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, dan kita bisa diperkenankan masuk karena kebetulan kita sedang mengawal salah satu turiahnya. Kita diperkenankan masuk ke komplek makam Sunan Gunung Jati Cirebon ini, dan ada yang sangat menarik. Kalau sahabat Pelan Sufi perhatikan makam ini, di sini banyak sekali ornamen-ornamen keramik yang ini menurut catatan sejarah sangat bersejarah sekali karena berkaitan dengan salah satu akulturasi budaya Tionghoa atau Cina yang masuk ke Cirebon ini melalui salah satu istri beliau yang mulia yang bernama Tang Ong Tinio. Dan di komplek makam ini juga satu hal yang ingin kami sampaikan kepada sahabat Pelan Sufi semuanya, bahwa ini adalah salah satu contoh ajaran para wali, di mana beliau sangat toleran sekali dan sangat mengajarkan kerukunan umat beragama. Di komplek makam ini juga yang berziarah ke sini sesungguhnya bukan hanya kita kaum muslim, tapi juga sahabat-sahabat dari Tionghoa, karena mereka juga sangat mengagungkan dan mengakui leluhur mereka, yaitu istrinya Maulana Syarif Hidayatullah yang bernama Tang Ong Tin. Jadi kalau berbicara tentang moderasi beragama yang hari ini sedang kita gencar-gencarkan oleh Kementerian Agama dan bangsa Indonesia ini, sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat kuat sekali dan telah dicontohkan oleh Maulana Syarif Hidayatullah di sini, di mana umat muslim dan warga Tionghoa dapat bersama-sama berziarah ke makam Sunan Gunung Jati ini tanpa adanya konflik, tanpa adanya perseteruan, dan mereka hidup damai. Dan inilah salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang sangat membumi di Indonesia. Demikian liputan sederhana dan singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelan Sufi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini tim Pelan Sufi diberi kesempatan untuk meliput area komplek pemakaman yang berada di Gunung Sembung, yang berada di Dusun Astana, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara. Komplek makam ini terletak di sebelah barat jalan raya yang menghubungkan Cirebon dan Indramayu. Jarak dari pusat kota Cirebon sekitar 5 km, dan di sebelah utara komplek makam terdapat aliran Kali Condong dan sebelah selatannya mengalir Kali Pekik. Secara geografis terletak pada dataran bergelombang di pantai utara Jawa. Dan tokoh utama yang dimakamkan di komplek Gunung Sembung ini adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang waliullah yang satu kurun dengan generasi Wali Songo. Selain itu juga terdapat makam-makam Sultan Cirebon lainnya beserta kerabatnya di sekitar komplek Gunung Sembung ini. Komplek makam Gunung Sembung ini dibangun pada kisaran waktu 1400 Saka
yang ditandai dengan candra sangkala atau sirna tanana warna tunggal. Jadi menurut cerita, bangunan tersebut merupakan hadiah dari salah satu putri Raden Patah Sultan Demak yang menikah dengan Pangeran Brataklana, putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Gerbang utama untuk memasuki komplek makam ada dua, berbentuk gapura. Yang pertama itu adalah gapura kulon dan yang kedua adalah gapura wetan. Gerbang yang dipakai untuk umum adalah yang berada di timur atau di gapura wetan. Memasuki halaman pertama, di sisi kanan terdapat salah satu sumur disebut Sumur Jati. Di sebelah kiri gerbang berderet beberapa bangunan, yaitu Mandi Cungkup dan Nalaya yang berlokasi di bagian timur. Dan di bagian tengah ada ruang museum yang merupakan tempat penyimpanan benda-benda milik Kanjeng Sunan Gunung Jati. Benda-benda tersebut merupakan pemberian dari luar, diantaranya 10 guci dari Cina di masa dinasti Ming, dan di sebelah selatan museum adalah bangunan Mande Cungkup Trusmi. Memasuki pintu gerbang kedua, di sebelah kanan terdapat beberapa padasan untuk mengambil air wudhu bagi para penjara. Para penjara selanjutnya harus berbelok ke kiri melewati koridor hingga sampai ke halaman khusus untuk para penjara. Di sekitar halaman penjara banyak terdapat makam-makam kerabat kesultanan, baik dari kesepuhan maupun dari Kanoman. Di halaman ini juga banyak terdapat hiasan tempel berupa piring porselen dan beberapa tempayan porselen, kebanyakan berasal dari Cina. Para penjara melakukan prosesi ziarah hanya sampai di sini atau disebut lawang pangsujudan yang berada di sebelah utara halaman. Dan di sebelah timur halaman ini terdapat bangunan yang biasa disebut sebagai Gedung Raja Sulaiman. Menurut cerita, gedung ini dibangun pada masa Sultan Sepuh ke-9. Dinding bangunan dihiasi tempelan piring porselen dari Eropa dan ada sebagian dari Cina. Makam Sang Waliullah terletak di tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Ke-9 pintu gerbang itu memiliki masing-masing nama. Seperti yang pertama adalah pintu Pansujudan, pintu Gapura, pintu Krapyak, pintu Ratna Komala, dan pintu Jinem, pintu Rararog, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Demikian liputan dari Komplek Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.